Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Ada data-data yang bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk teman-teman yang akan mendaftar di jalur SNBP. Ini saya tampilkan hasil survei wawancara dengan beberapa mahasiswa yang diterima di UGM tahun 2023 jalur SNBP. Nilai rapor lolos SNBP ini di Universitas Gadjah Mada. Semoga bisa membantu memberikan gambaran kepada teman-teman semua peta persaingan di UGM. Nah, sebelum masuk ke data nilai rapor, saya menunjukkan data daya tampung UGM di tahun 2024. Jadi UGM itu membuka tiga jalur ya di SNBP, jalur tulis, SNBT, dan mandiri. Untungnya jalur prestasinya UGM itu 30%. Jadi nanti total mahasiswa yang akan diterima itu 2.821 atau 30% dari total calon mahasiswa. Jalur tulis juga sama 30%, 2.821. Sisanya di Mandiri, UGM itu 60%, totalnya 3.720. Sehingga kalau di total UGM tahun 2024 itu bakal menerima 9.362 calon mahasiswa. Nah, kita fokus ke nomor satu yang SNBP ya. Kriteria penilaian SNBP itu ada empat ya minimal. Nilai rapor yang konsisten 1 sampai 5, tapi rata-rata berapa ya kira-kira bisa bersaing, nanti akan kita kupas. Kemudian prestasi lomba, tiga prestasi terbaik bisa akademik maupun non akademik. Indeks alumni yang ada di PTN pilihan, jadi IPK alumni 3 tahun terakhir di prodi atau jurusan yang sama dengan yang dipilih. Kemudian indeks sekolah itu diperoleh dari skor UTBK 3 tahun terakhir. Nah, nomor 3 dan 4 ini teman-teman harus bisa komunikasi dengan tim sekolah ya untuk bisa mendapatkan gambaran kira-kira performa alumni di kampus yang dituju dan skor UTBK 3 tahun terakhir itu potretnya bagaimana? Karena itu nanti akan menjadi indeks sekolah dan indeks alumni. Nah, kita akan masuk ke catatan nilai rapot peluang lolos jalur SNBP di UGM tahun 2024. Klaster pertama ini yang kiri Saintek ya, yang karena ini kelompok sesum, itu bisa dilihat ya. Klaster satu dengan skor 94 itu ada farmasi, FK, teknologi informasi, kedokteran gigi, dan ilmu komputer. Kalau di sosum itu ada manajemen, psikologi, hukum, akuntansi, dan ilmu komunikasi. Ini klaster paling tinggi, persaingan paling ketat ada di klaster ini karena memang yang mendaftar itu rata nilai rapotnya bagus-bagus. Di klaster berikutnya ada teknik sipil, ilmu keperawatan, gizi, arsitektur, dan keterlibatan masih di angka yang sangat tinggi ya 93. Kemudian ilmu HI, pariwisata, kebudayaan Korea, manajemen informasi dan kesehatan, dan sastra Inggris masih ada di angka 93. Klaster berikutnya ada kehutanan, teknik industri, teknik kimia, statistika, ilmu industri peternakan, kemudian ilmu ekonomi, politik pemerintahan, manajemen kebijakan publik, sastra Arab, dan filsafat itu di angka 9. Kalau di ini sudah ada yang di 91 ya, tapi kalau yang di Saintek masih akan 93. Berikutnya ada teknik geologi, elektro, mesin, tekpang, biologi murni, kemudian sosiologi, sosial kesejahteraan, kebudayaan Jepang, antropologi budaya, dan kimia. Sorry, kimia harusnya masuk di yang Saintek ya. Dengan rata-rata 92 dan 91. Kemudian klaster berikutnya PWK, aktuaria, pertanian agribisnis, matematika, dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada sastra Indonesia, manajemen pendidikan properti, arkeologi, pembangunan wilayah, dan bisnis perjalanan wisata. Itu di antara di angka 90 dan 91. Loh, Kak, ini kok masih sangat tinggi? Ini nilai rapot rata-rata anak-anak yang aman ya. Karena memang yang boleh mendaftar itu kan yang eligible, dan eligible 40% itu mesti peringkat tertinggi di tahun teratas. Berikutnya ada teknik geodesi di angka 90 dan 91 ini ya. Kemudian biomedis, pengolahan arsip, geologi lingkungan, teknologi industri pertanian, kemudian akuntansi dan sektor publik, pemberdayaan ekonomi kewilayahan, perbankan, sejarah, dan penyuluhan komunikasi pertanian. Nanti di angka 8, 8, 90 sampai 91. Berikutnya ada pergerakan jauh ini di angka sudah turun di bawah 90 ya, 89, 90, 88, 87. Itu di pergerakan jauh, rekayasa internet, teknik pertanian, infrastruktur lingkungan, teknik nuklir,
Kemudian teknologi dasar instrumen eh, sastra Prancis, bahasa Inggris, teknologi survei dan budaya seni dan budaya Jawa atau bahasa Jawa. Berikutnya di angka 8988 ya, rapot ada ujian gigi, elektronika instrumentasi, instalasi sipil, teknologi dasar mesin, fisika, agronomi, perawatan alat berat, ilmu tanah, teknologi bangunan sipil, dan teknologi dasar elektronik. Kemudian lebih di bawah lagi di angka 8768 itu ada profil tanaman, geofisika, em, apa itu pengelolaan hutan, teknologi veteriner, agroindustri, aquacultur, teknik fisika, teknologi perikanan, sistem informasi geografis dan manajemen perikanan. Nah, itu tadi gambaran rata nilai rapot aman lolos SNBP di UGM tahun 2024. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan data ini dan tetap semangat untuk bisa mencapai cita-cita sesuai dengan dimimpikan. Paling tidak usaha kita adalah dengan menghitung kalkulasi berapa peluang kita bisa lolos di jalur tersebut dengan modal yang kita punya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.